Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bu Nur Hasanah dalam video pembelajaran fisika. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena baru membuat video lagi setelah beberapa minggu lalu libur. Oke, pada video kali ini Ibu akan membahas materi fisika SMA kelas 12 yaitu mengenai radioaktivitas dan peluruhan inti atom. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang radioaktivitas. Kira-kira dari antara kalian ada yang tahu nggak sih artinya radioaktivitas? Hayo, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membaca materinya atau mempelajarinya? Betul. Jadi radioaktivitas itu adalah proses peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Jadi apabila ada inti atom yang tidak stabil, untuk mencapai kestabilannya maka dia akan mengalami peluruhan. Nah, peluruhan ini terjadi karena inti atom ini memancarkan sinar radioaktif. Nah, ketika inti atom ini memancarkan sinar-sinar radioaktif terus-menerus, maka massa dari inti atom ini akan berkurang atau akan mengalami peluruhan. Kemudian radioaktivitas juga dapat didefinisikan sebagai peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif dari zat radioaktif. Nah, sinar-sinar radioaktif itu terdiri dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu sinar-sinar radioaktif beserta sifat-sifatnya ya. Yang pertama, ada sinar alfa. Nah, sifat-sifat yang dimiliki sinar alfa yaitu yang pertama, sinar alfa merupakan inti helium. Yang kedua, sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Yang ketiga, sinar alfa memiliki daya ionisasi paling tinggi di antara sinar beta dan sinar gamma. Nah, ada yang tahu nggak sih daya ionisasi itu apaan ya? Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar istilah ini pada pembelajaran kimia. Ada yang masih ingat nggak nih teman-teman? Nah, jadi daya ionisasi itu adalah kemampuan sinar radioaktif untuk menarik elektron dari atom-atom yang dilewatinya. Nah, partikel alfa ini kan memiliki daya ionisasi paling tinggi karena sinar alfa ini kan muatannya positif ya, sehingga dia lebih mudah untuk menarik elektron-elektron, sehingga dia daya ionisasinya paling tinggi. Nah, untuk mengionisasi atau menarik elektron-elektron tersebut, zat radioaktif juga memerlukan energi, sehingga semakin besar daya ionisasinya, maka semakin besar juga energi yang digunakan untuk mengionisasi atom-atom tersebut ya. Nah, sehingga akibatnya karena energi sinar alfanya sudah banyak digunakan untuk mengionisasi atau menarik elektron-elektron, sehingga energi untuk menembus suatu bendanya akan berkurang, akan semakin kecil, sehingga daya tembus pada sinar alfa ini akan semakin lemah. Karena kenapa ya? Tadi ya, energinya kebanyakan digunakan untuk mengionisasi atom-atom atau elektron yang berada pada udara ya. Nah, sinar alfa ini memiliki daya jangkau 2,8 sampai 8,5 cm dalam udara. Nah, sinar alfa ini dapat menembus benda yang ketebalannya sekitar selembar kertas ya. Kemudian sifat berikutnya, sinar alfa dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Nah, ini dapat kalian perhatikan pada gambar di samping ini ya. Nah, di sini ada radium, zat radioaktif. Ketika zat ini melalui medan magnet, maka akan memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, X ini adalah arah medan magnet menuju bidang ya. Jadi, ketika zatnya memancarkan sinar, nah ketika melalui medan magnet, maka sinar alfanya akan dibelokkan. Oke, lanjut. Nah, berikut ini adalah persamaan reaksi zat radioaktif yang memancarkan sinar alfa atau inti helium ya. Jadi, zat radioaktif yang memancarkan sinar alfa atau inti helium, maka akan mengalami nomor massanya akan berkurang 4 dan nomor atomnya akan berkurang 2, sehingga dia akan membentuk inti atom baru ya. Nah, pada persamaan ini
berlaku hukum kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan nomor atom. Jadi nilai A dan Z baik di reaksi kiri maupun di reaksi kanan jumlahnya harus sama ya. Seperti ini contohnya ya, di sini jumlahnya A saja. Di sini A kurang 4 ditambah 4. Nah, 4-nya bisa dicoret sama tinggal A saja ya. Kemudian Z-nya di sini Z saja, di sini Z kurang 2 ditambah 2 bisa dicoret 2-nya, berarti tinggal Z saja. Berarti kanan kiri sudah sama ya. Nah, X di sini adalah inti atom awal atau ada juga yang menyebutnya inti induk. Kemudian Y di sini adalah inti atom baru atau inti atom akhir. Atau ada juga yang menyebutnya inti anak. Oke, kita lanjut ke sinar yang kedua, yaitu sinar beta. Sifat-sifat yang dimiliki oleh sinar beta adalah yang pertama, sinar beta ini terdiri dari partikel-partikel yang berupa elektron. Berarti sudah pasti muatan yang dimiliki oleh sinar beta adalah muatan negatif ya, karena elektron kan muatannya negatif. Kemudian daya ionisasi yang dimiliki oleh sinar beta adalah tergolong sedang ya. Jadi sinar beta ini di tengah-tengah, daya ionisasinya tidak terlalu kuat juga tidak terlalu kecil. Begitu juga dengan daya tembusnya. Daya tembus pada sinar beta juga tergolong sedang ya. Jadi di antara sinar alfa dan sinar gamma. Daya jangkau sinar beta itu sejauh 9 cm. Jadi sinar beta ini dapat menembus sebuah kayu dan aluminium. Kemudian sifat berikutnya, sinar beta juga dapat dibelokkan ketika melalui medan magnet dan medan listrik. Nah, ini dapat dilihat pada gambar di samping ya. Ketika sinar beta melewati medan magnet, ini juga dibelokkan. Kemudian di sini terdapat persamaan reaksi zat radioaktif yang memancarkan sinar beta. Nah, jadi ketika zat radioaktif memancarkan sinar beta, itu maka akan mengalami nomor massanya dia tetap, tetapi nomor atomnya dia bertambah 1 ya. Nah, kemudian di sini juga sama berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Jadi nilai A dan Z baik di kanan maupun di kiri jumlahnya harus sama ya. Oke, kita lanjut ke sinar yang ketiga, yaitu sinar gamma. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh sinar gamma adalah sinar gamma merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik ya. Jadi sinar gamma ini dapat merambat di ruang hampa. Karena kan ciri khasnya gelombang elektromagnetik adalah dapat merambat tanpa melalui zat perantara ya. Jadi dapat merambat di ruang hampa sekalipun. Kemudian daya ionisasinya adalah paling lemah di antara sinar alfa dan beta. Jadi dia kebalikannya dari sinar alfa ya. Kalau sinar alfa daya ionisasinya dia paling tinggi ya, karena dia muatannya positif. Ionisasi itu kan menarik elektron, jadi positif menarik elektron, menarik negatif itu akan lebih mudah. Nah, karena di sini daya ionisasinya paling lemah, sehingga energi yang digunakan untuk mengionisasi juga sedikit ya. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Karena daya ionisasinya paling lemah, maka energi yang digunakan juga kecil ya. Energi untuk mengionisasi elektron-elektron tersebut juga kecil, sehingga energinya masih tersisa banyak untuk sinar gamma ini untuk menembus sebuah benda. Jadi ketika dia daya ionisasinya paling kecil, justru daya tembusnya paling besar ya. Jadi sinar gamma ini dapat menembus lempeng timbal yang tebalnya mencapai 20 cm. Kemudian sinar gamma ini tidak bermuatan dan juga tidak memiliki massa. Dan sinar gamma juga tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Hal ini dapat dilihat pada gambar di samping ya. Jadi ketika sinar gamma melewati medan magnet, dia tidak dibelokkan tapi bergerak lurus. Kemudian untuk persamaan reaksinya, ketika ada zat radioaktif memancarkan sinar gamma, maka akan mengalami nomor massa dan nomor atomnya tetap ya. Tidak seperti sinar alfa dan beta ada yang berubah, tapi kalau ini baik dia sebelum atau setelah memancarkan sinar gamma, dia nilai nomor massa dan nomor atomnya tetap. Kenapa? Karena sinar gamma ini tidak bermuatan ya. Jadi nilai nomor massa dan nomor atomnya tetap seperti itu. Nah, pada persamaan ini juga berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom ya. Jadi nilai A dan Z-nya baik di reaksi kanan maupun di reaksi kiri jumlahnya sama. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang peluruhan inti atom.
Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa inti atom yang memancarkan radioaktif secara terus-menerus dapat mengakibatkan jumlah inti atomnya menjadi berkurang atau mengalami peluruhan. Nah, secara matematis, jumlah inti atom yang meluruh dapat kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ini ada dua persamaan, intinya sih sama, cuma bedanya kalau N ini adalah jumlah inti atom, kalau M ini adalah masanya ya. Jadi N0 adalah jumlah inti pada keadaan awal atau jumlah inti ketika belum meluruh. N-nya adalah jumlah inti akhir, yaitu jumlah inti ketika setelah meluruh. Kemudian di sini adalah M0, masa pada keadaan awal. Di sini adalah M, masa pada keadaan akhir, yaitu masa setelah mengalami peluruhan ya. Kemudian T kecil di sini adalah waktu peluruhan. Kemudian T setengah adalah waktu paruh. Apa sih yang dimaksud dengan waktu paruh ya? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Nah, untuk satuan waktu peluruhan atau waktu paruh, kita menyesuaikan di soal ya nanti, karena soalnya itu suka beda-beda. Ada yang satuan waktunya itu menggunakan sekon, jam, menit, hari, bahkan ada juga yang menggunakan tahun. Jadi disesuaikan saja ya. Oke, kita lanjut ke persamaan berikutnya yang terdapat pada peluruhan inti atom, yaitu mencari laju peluruhan atau aktivitas radioaktif yang diberi simbol dengan besaran A besar. Jadi laju peluruhan adalah seberapa cepat suatu zat radioaktif itu meluruh atau banyaknya inti yang meluruh tiap satuan waktu. Jadi laju peluruhan ini menandakan keaktifan zat radioaktif. Nah, persamaannya adalah A sama dengan lambda kali N, di mana A-nya adalah aktivitas radioaktif atau laju peluruhan. Satuan SI-nya adalah becquerel atau peluruhan per sekon ya. Nah, ini didapat dari ini nih, banyaknya inti yang meluruh tiap waktu. Jadi peluruhan per sekon, di mana 1 becquerel itu sama dengan 1 peluruhan per sekon. Selain satuan ini juga ada satuan yang lain ya untuk aktivitas radioaktif, yaitu 1 Curie. 1 Curie sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 peluruhan per sekon. Kemudian di sini ada lambda. Nah, lambda di sini bukan panjang gelombang ya teman-teman. Lambda di sini adalah konstanta atau tetapan peluruhan. Satuannya adalah sekon pangkat min 1 atau per sekon. Nah, kemudian N di sini apa tadi? Betul, N di sini adalah jumlah inti zat radioaktif. Nah, jika N-nya tidak diketahui, kita dapat mencarinya dengan persamaan ini ya. N kecil kali Na. Nah, coba N kecil itu apa ya? Kalian pasti sering banget nemuin N kecil ini di pelajaran kimia. Betul, N ini adalah jumlah zat yang satuannya mol ya. Jadi apabila N kecil ini tidak diketahui, kita dapat mencari molnya itu dengan persamaan gram per mr atau gram per ar ya. Di mana gramnya itu menunjukkan massa, ar adalah massa atom relatif, dan mr adalah massa molekul relatif ya. Sedangkan Na-nya adalah bilangan Avogadro. Nah, ini ketetapan, pasti nilainya segini terus ya teman-teman, yaitu 6,023 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Oke, kita lanjut ke persamaan berikutnya yang masih termasuk persamaan pada peluruhan inti atom, yaitu mencari konstanta atau tetapan peluruhan yang lambda tadi ya. Jadi lambda tadi dapat dicari dengan persamaan ini, lambda sama dengan ln 2 per T setengah, di mana ln 2 itu nilainya adalah 0,693. Jadi ln 2 pasti segini. Jadi seandainya teman-teman kalau di soal tidak diketahui, teman-teman harus sudah tahu ya bahwa ln 2 itu 0,693. Nah, kalau T setengah tadi apa teman-teman? Betul, waktu paruh ya. Lambdanya adalah konstanta atau tetapan peluruhan. Kemudian persamaan berikutnya, untuk mencari umur rata-rata hidup suatu inti radioaktif, persamaannya adalah Tmax sama dengan 1,44 dikali T setengah, di mana T setengahnya adalah waktu paruh. Tmax-nya adalah umur rata-rata hidup suatu inti radioaktif. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum Ibu tutup pembahasan tentang radioaktivitas, Ibu ingin menegaskan nih, jadi pada pembahasan radioaktivitas ini pasti yang sering dicari adalah waktu paruh. Nah, ketika ada soal mencari waktu paruh, kita dapat menggunakan
dua persamaan, tergantung yang diketahui di soal ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa waktu paruh atau T setengah adalah waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Nah, kita pertama dapat menggunakan persamaan yang ini, persamaan jumlah atau massa inti akhir ya, yang ini. Atau kita juga dapat menggunakan persamaan mencari konstanta peluruhan yang ini. Lambda sama dengan ln 2 per T setengah. Jadi kita dapat mencari waktu paruhnya atau T setengahnya dari persamaan yang ini ya. N sama dengan N0 setengah T per T setengah, atau ini juga bisa. Atau juga dapat menggunakan persamaan konstanta peluruhan, lambda sama dengan ln 2 per T setengah ya. Tergantung di soal mana yang diketahui ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi tentang radioaktivitas dan peluruhan inti atom. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih sudah setia dan tidak bosan-bosannya menonton video Ibu sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.